Kembali lagi kita dalam video pembelajaran Mr. Fendi. Kita akan sama-sama mempelajari bagaimana cara melatih diri berkomunikasi yang baik. Ya, ketika kita punya perusahaan, ketika kita bertemu dengan rekan bisnis, kita bertemu dengan customer kita punya keterampilan berkomunikasi yang baik. Nah, kenapa sih kita perlu belajar namanya komunikasi? Apa sih itu komunikasi? Ya, kita akan sama-sama belajar hari ini. Kenapa penting komunikasi? Karena komunikasi itu ada sesuatu yang kita lakukan setiap hari, ya, baik dengan keluarga kita, dengan rekan kerja kita, dengan siapapun orang di lingkungan sekitar kita, dengan banyak orang, ya. Yang pertama, yang kedua, kita bisa saling berbagi informasi satu dengan yang lain. Ketika kita punya pendapat yang kita bisa mengutarakan, maka kita perlu namanya komunikasi, ya. Nah, yang ketiga, kita bisa menyatakan attitude kita, sikap kita bagaimana seorang ya bertemu dengan orang lain. Maka kita bisa menyatakan emosi kita, ya, apa yang kita rasakan saat itu, kita bisa melakukan komunikasi dengan orang tersebut. Bahkan kita bisa memotivasi juga dan mengendalikan setiap hal-hal apapun yang terjadi keluar dari mulut kita. Dan yang terakhir, kita bisa saling berbagi nilai dan juga pendapat. Ini yang sudah saya katakan. Jadi kalau begitu, apa itu komunikasi? Komunikasi adalah, ini ada dua orang nih, ya. Berarti suatu proses di mana saling bertukar informasi, ya, satu dengan yang lain, ya, saling mengekspresikan pikiran dan juga perasaannya. Apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, dia lakukan. Dia saling tukar informasi. A tukar informasi dengan si B, ya, saling punya informasi, mereka saling bertukar, mereka bisa mengekspresikan dengan satu dan lain. Jadi kalau komunikasi efektif, bila sekali lagi, ya, komunikasi itu akan efektif bila ada sendernya, ada pengirimnya, pengirim informasi, ya, ada pengirim pesan, dan juga ada juga receive-nya, ada penerimanya, ya. Kalau misalkan ada pengirim tapi tidak ada yang menerima, itu bukan komunikasi yang efektif, ya. Sekali lagi, komunikasi efektif ada pengirim pesan dan juga penerima pesan, memiliki pengertian yang sama, sekali lagi, ya, memiliki pengertian persepsi yang sama mengenai apa yang dikomunikasikan, ya. Sekali lagi, apa yang dipikirkan harus sama, ya, persepsinya dengan apa yang akan dikomunikasikan. Jadi proses komunikasi seperti apa? Yang pertama adalah komunikator, ya. Komunikator adalah orangnya, ya, orang yang ingin menyampaikan pesan, ya. Nah, komunikator itu menyampaikan pesan, ya, melalui apa? Saluran. Oke, melalui saluran. Jadi punya medianya. Media kepada siapa? Kepada komunikan, ya, kepada orang yang akan diterima pesan itu. Ya, saya mengerti, ya. Kemudian dia mengerti, kemudian dia melakukan umpan balik kepada komunikator. Oh, berarti dia mengerti. Jadi ketika si komunikator menyampaikan pesan melalui media saluran apapun, gitu, ya. Nah, kemudian akan disampaikan kepada si komunikan penerima pesan, kemudian komunikan itu melakukan feedback, ya, umpan balik. Oke, saya ngerti apa yang dimaksud, ya. Oh, baru komunikator melakukan kesimpulan. Oh, dia mengerti. Nah, kadang-kala kita mengalami gangguan di sini saluran nih, ya. Ketika kita berkomunikasi baik melalui telepon, baik kita melalui pesan singkat, ya, WhatsApp ataupun SMS, ya, ataupun email. Nah, seringkali mengalami banyak kali gangguan decodingnya, mengalami banyak gangguan. Kesalahan yang sering terjadi apa? Satu, menyelesaikan kalimat orang lain. Seringkali nih, orang lain belum selesai ngomong, kita sudah memotong, ya, kalimat orang lain yang menyelesaikan kalimat. Oh, saya ngerti apa yang kamu maksud. Nah, itu kesalahan sering terjadi, ya, ada gangguan-gangguan. Nah, yang kedua adalah sudah menyiapkan jawaban sebelum orang lain selesai bicara. Nah, kadang-kadang kita seringkali begitu, ya. Ya, seringkali kita begitu, ya. Oh, dia mau ngomong apa nih? Saya udah tahu jawabannya apa nih, gitu, ya. Dia sudah siapin jawabannya apa yang sebelum orang lain itu selesai katakan, sebelum orang lain selesai bicara. Yang ketiga, multitasking. Nah, seringkali orang salah itu sebenarnya, ya. Multitasking ketika mendengarkan, dia bisa mendengarkan tapi dia bisa mengerjakan sesuatu, dia bisa bermain handphone, gitu, ya. Dia bisa ngapain, bisa sambil melukis, gitu, ya, sambil menganyam, gitu. Nah, itu multitasking betul yang dilakukan kebanyakan oleh para wanita. Kenapa? Karena mereka punya skill potensi yang luar biasa, yaitu multitasking, ya. Bisa melakukan berbagai kegiatan dalam waktu satu kejadian, ya. Nah, itu kesalahan yang seringkali terjadi. Yang keempat, selalu menyaring isi atau arti pembicara berdasarkan apa? Pemberi pesan, ya. Selalu menyaring. Nah, itu seringkali salah tuh, ya. Dan yang terakhir, kita mengatasnamakan orang lain. Ini yang paling kita sering lakukan, ya, mengatasnamakan orang. Kata dia, menurut dia, ya, loh, kata dia, gitu, loh, menurut dia. Nah, itu jadi seringkali mengatasnamakan orang. Kita membawa pesan itu mengatasnamakan orang
orang lain, gitu ya. Itu kesalahan seringkali terjadi bagi kita. Nah, kita akan mempelajari jenis-jenis komunikasi apa saja sih. Yang pertama ada komunikasi verbal, ya. Verbal itu juga ada oral, ya, ada tulisan, ya, atau email. Ya, oral kita sering kayak kita ucapan langsung ya, oral ya, tulisan ya, atau email. Nah, itu jenis-jenis verbal. Oke. Nah, ada juga yang non verbal ya. Minggu lalu kita seringkali mengatakan bahwa non verbal. Non verbal itu ada kontak mata ya, tanpa ada tulisan, tanpa ada oral, tanpa ada email, melalui kontak mata aja kita tidak kelihatan ya. Itu ada bahasa non verbal, komunikasi non verbal. Ya. Ketika kita tahu ya, melihat matanya saya sudah tahu, postur tubuhnya juga kelihatan ya, bahwa ketika dia udah gelisah gitu ya, jamnya berapa dia, sedangkan dia harus mungkin mau pulang gitu ya, dia gelisah, panik gitu ya, makanya dia postur tubuhnya mengarahkan gitu ya, mengatakan sesuatu. Nah, itu non verbal, bahasa non verbal, komunikasi non verbal. Ada facial expression ya, kaget, panik, takut ya, ketika dia takut ya akan kejadian-kejadian tertentu gitu ya. Nah, itu memberikan komunikasi, memberikan sinyal ya, bahasa facial ya. Dan personal space juga sama, bahasa tubuh juga sama ya, tunjuk sesuatu gitu ya, nunjuk sana, itu bahasa tubuh gitu ya. Nggak ini gitu ya, nggak tahu ya, bahasa tubuh ya, oke. Nah, ya, ini bahasa tubuh, oke, gitu ya, tanpa berbicara. Jadi non verbal itu semua, kontak mata, postur, facial expression, semua yang dilakukan dengan non verbal ya. Nah, kalau begitu hambatan-hambatan yang terjadi tadi, ada gangguan apa saja sih yang bakal terjadi ya kan ketika komunikasi itu? Frame of reference, semantics, value adjustment, sehingga detail selective listening, detail filtering, tadi distrust ya. Kita sering sudah melakukan hal ini ya kan, seringkali melakukan hal ini, hambatan-hambatan ini yang seringkali terjadi. Nah, bagaimana cara kita menciptakan ya sesuatu komunikasi yang baik? Nah, mengapa Tuhan menciptakan kita dua telinga, satu mulut? Dua telinga ya, satu mulut. Kenapa sih Tuhan menciptakan kita dua telinga, satu mulut? Untuk apa? Untuk kita lebih banyak mendengar ya. Ya kan, karena dua, lebih baik mendengar dong ya. Makanya persentase dari komunikasi yang baik ya itu adalah menulis ya. 12 tahun kita belajar ya, belajar menulis 12 tahun ya. Tapi kita gunakan cuma 9%. Ketika kita belajar membaca, komunikasi membaca, kita cuma perlu belajar 6 sampai 8 tahun baca ya. Tapi persentase kita ketika menggunakan 16%. Speaking, kita berbicara ya, cuma 1-2 tahun doang melatihnya ya. Maka ketika umurnya 2 sampai 3 tahun sudah mulai latihan berbicara ya, maka persentase yang digunakan lebih banyak 30%. Bahkan kita ketika komunikasi listening, mendengar ya, itu nggak ada atau nggak pernah ya kita melakukan latihan mendengar. Tapi banyak kan kita harus persentase yang digunakan ada 45%. Bagaimana cara kita berkomunikasi? Yang pertama ya, seringkali kita lebih banyak bahasa tubuh kita, 53% ya. Lebih banyak kita berkomunikasi dengan bahasa tubuh kita, dengan nada intonasi ya kan. Nah, kadang-kadang kalau kita agak marah ya, nada kita kencang ya, intonasi kita kencang gitu ya. Bahkan cuma 7% saja dengan kata-kata yang keluar dari mulut kita. Kita lebih banyak bahasa tubuh. Enggak gitu ya. Gini. Gitu kan? Nah, kita seringkali banyak berkomunikasi seperti itu. Nah, kita cek gitu ya, tanyakan pada teman kamu marah? Ya. Intonasi gimana? Kamu marah? Kamu marah? Kamu marah. Nah, setiap intonasi itu kita lihat, tanyakan temannya apakah sesuai dengan itu ya. Perhatikan bahasa tubuhnya serta intonasi yang ditunjukkan oleh temanmu saat menjawab. Enggak. Siapa yang marah? Ya. Nah, itu ada intonasi. Oh, enggak marah. Ya kan? Nah, itu setiap bahasa tubuhnya. Ya, ketika lihatlah intonasi itu mencerminkan sekali ya bagaimana saat menjawab. Nah, kesimpulannya apa? Ya, untuk dapat mendengarkan dengan baik tidak hanya apa dibutuhkan telinga, tetapi juga melibatkan mata dan juga hati. Hati-hati nih ya, melibatkan mata dan hati, cuma telinga doang ketika kita mendengarkan, agar apa? Bisa menangkap maksud pesan yang ingin disampaikan.
Dengan kata kamu marah saja bisa berbagai macam intonasi dan pesan yang bisa kita kirim. Kamu marah. Apakah kamu marah? Kamu marah. Ya, banyak pesan-pesan yang bisa kita sampaikan dengan berbagai intonasi yang kita bisa berikan. Ya, makanya kita cuma hanya dengar dari telinga saja, tetapi maka kita bisa melibatkan mata dan hati. Maka kita lebih enak bukan dengan pesan teks saja ya, kita kirim WA ataupun apapun dengan chatting. Ya, kita lebih senang dengan telepon. Kadang-kala pun nggak enak, kita harus ketemu, ya kan? Nah itulah kadang-kala kita ketemu ada melibatkan mata dan juga hati. Ketika kita hanya dengan telepon, kita mungkin dengan bisa mudah, oh enggak, tapi apa ya, ekspresi mukanya sedih gitu, ya. Maka kita harus bisa bedakan bagaimana cara kita hear vs listen. Berbeda dalam bahasa Inggris, ya. Punya meaning, punya arti yang berbeda. Hear itu mendengar, betul, sama-sama mendengar. Tetapi hear tanpa tujuan. Tapi kalau listen, ya, dia dengar dengan tujuan. Sekali lagi ya, dia dengar dengan tujuan apa sih yang ingin dia sampaikan, tujuannya apa sih dia dengar. Oh, memperoleh informasi, oke, saya pengen tahu, ya kan? Informasinya apa aja, kesenangan, ya kan? Nah kayak gitu ya. Apalagi bedanya hear dengan listen, tidak selektif apa yang didengar. Iya, dengar aja, seringkali gitu ya. Dengerin gosip ya, asal lalu aja, dengar aja lewat gitu ya. Tapi kalau listen, dia selektif setiap kata demi kata apa yang didengar. Ya dia pilih kata demi kata dengan dengar. Contoh misalkan hear tidak selektif ya, contoh suara AC. Dengar aja. Ya. Dengar suara komputer. Oke? Dengar suara AC, mobil berjalan, suara orang-orang berbicara, ya dengerin musik itu dengar doang, ya, tidak selektif. Tetapi kalau listen, contohnya mendengarkan penjelasan guru dengan baik-baik setiap kata demi kata yang ditangkap, ya, dengan kata demi kata. Teman curhat, dia dengarkan dengan baik, listen, ya, kata dengan kata. Maka ada 5 tipe mendengar yang buruk seperti apa? Spacing out yang pertama ya, mengacuhkan pembicaraan karena pikiran berada di luar angkasa dan tanda kutip ya. Pikiran itu kata di mana-mana gitu kan, makanya terjadi guru seringkali bilang gitu ya, hei kamu, gitu kan, dia marah gurunya, kenapa? Kamu salah dengerin nggak apa yang saya ngomong, gitu kan? Kenapa? Karena dia mengacuhkan dia pikirannya itu sehingga kamu pikirannya ada di sini kan di kelas. Nah, gitu ya, dia spacing out nih, dia mendengar yang buruk nih. Dia selalu mengacuhkan pembicaraan, guru yang ngoceh di depan, guru yang ngomong apapun, dia pikirannya di mana? Pikirannya yang di tempat makan nasi padang yang luar biasa, gitu ya. Nah pikirannya udah melayang gitu kan. Nah itu spacing out namanya. Ya, yang kedua ada pretend listening ya, pura-pura dengar. Oh iya, ya, pura-pura dengar. Ya, oh iya. Oh iya, oke. Gitu ya, pura-pura dengar. Yang ketiga selective listening nih, ya, hanya memperhatikan bagian-bagian yang menarik aja ketika orang udah nggak menarik. Kayak kamu nih setelah lagi nonton video pembelajaran ketika ada yang menarik, gitu ya. Kamu perhatikan, tapi kalau kamu nggak menarik, kamu nggak memperhatikan bagian itu, ya, nggak menarik. Word listening, tidak memperhatikan body language, ya, cuma dengar doang gitu ya, dengan kata-kata doang, dia nggak memperhatikan gerak tubuh. Awas lo ya, awas lo, ya kan? Tapi tangannya begini, tidak memperhatikan bahasa tubuh. Nah itu juga mendengar yang buruk. Dan yang terakhir ada self-centered learning. Ya seringkali kita menghakimi, ya, oh nggak begitu, masa sih, enggak. Advice, kasih saran, oh menurut saya nih, ya kan, belum apa-apa kita memberikan pesan gitu ya, berikan saran ya. Nah ini dia, itu tipe-tipe mendengar yang sangat-sangat buruk yang harus kita ubah gitu ya, kalau kita terjadi dalam diri kita masing-masing ya. Nah kalau begitu hambatan ketika dalam mendengar aktif itu apa saja hambatannya? Ya tadi hearing ya, hambatannya seringkali kita aktif mendengar ya. Nah topiknya tidak menarik ya, karena merasa topiknya nggak menarik, dia nggak mau dengar tuh. Sama nih dengan kita nih, kalau kita lagi dengar video pembelajaran dari guru, nggak menarik, saya nggak mau, ya kan? Itu hambatan. Cara penyampaian informasi mungkin juga nggak enak ya, jika gurunya juga menyampaikan ya datar gitu ya. Hambatan dalam mendengar aktif, topik yang tidak menarik, cara penyampaian informasi, distraksi
eksternal, kesiapan mental untuk merespon. Nah itu seringkali, aduh cara nyampainya kok begini, ya enggak? Nah itu akhirnya ada gangguan-gangguan dari luar nih, gangguan-gangguan dari luar tuh seringkali membuat kita menghambat pendengaran kita. Gitu kita lagi serius konsentrasi, tiba-tiba ada angin terbang, ada pohon jatuh gitu kan, ada mobil tabrak gitu kan. Nah itu seringkali distraksi eksternal, ada namanya gitu ya, rem gitu ya, ada kayak pause gitu loh ya, ada pause dikit gitu kan. Nah itu kesiapan mental juga sama, juga mental untuk merespon ya. Atau mendengarkan hanya sebagai bukti, oh ini dengerin gitu ya, minat pribadi ya, personalnya, bias, perbedaan bahasa, budaya, itu juga sama ya kan. Kadang-kadang kita ngomong sama orang luar negeri yang ngomong Perancis, kita kan nggak ngerti, itu hambatan gitu kan, karena perbedaan bahasa. Oh iya gitu kan, kita nggak ngerti, oh yes ya kan, pernah mendengar aktif gitu kan, pada kagak gitu kan. Nah itu hambatan banyak sekali yang terjadi dalam mendengarkan aktif ya. Ini penting sekali kita perhatikan. Nah sekarang kita belajar bagaimana keterampilan active listening ya. Bagaimana keterampilan active listening sangat perlu dilakukan dari cara body language ya, bahasa tubuh kita. Open ended question, kita sering bertanya ya, bertanya. Jadi ketika kita merasa active listening, bagaimana caranya kita aktif bertanya, open ended question ya. Repeat content ya, oh begitu, kita mengulang kembali kalimat pesan yang disampaikan ya. Bahkan bisa acknowledge feeling, don't judge. Ingat baik-baik, kita jangan sekali kita menjudge kata orang-orang, oh berarti itu salah nih, nggak bisa tuh. Seringkali kita begitu ya. Ini buat koreksi buat kita semua, buat saya juga pribadi ya kan. Sehingga kita menjudge nih, oh salah, nggak bisa begitu ya. Being quiet, nah itu penting, kita diam, kita dengarkan dulu. Kadang-kala kita, mulut kita tuh suka nggak bisa direm gitu ya, kita pengennya ngomong terus gitu ya, pada orang cuma ngomong 1, 2, 3 kata gitu ya, kita bisa ngomong 10 sampai 50 kata gitu ya. Bahkan keterampilan kita active listening, bagaimana kita bisa mengklarifikasi. Jadi menurut kamu orang yang seperti ini ya kan, dia harus klarifikasi. Oh saya klarifikasi dulu ya pesannya ya, persepsinya. Nah itu dia ya, bagaimana kita harus bisa mengasah keterampilan active learning ini. Apa itu maksud dengan body language, bahasa tubuh ya, penjelasan. Jadi kepekaan dengan menunjukkan apa tadi ya, nonverbal, bahasa tadi ya, kontak mata dan segala macam ya kan. Nah contohnya apa, cara duduk ketika kita duduk gitu ya, ketika kita duduk ngasal gitu ya kan, ketika kita ngasal dengerin, oh ya ya kan, kita kan cara duduknya udah kelihatan nih, oh orang nggak sopan banget di body language gitu ya, kontak mata ya kan. Kadang sekali kita ya Hah? Masa sih orangnya di sini nih gitu ya, emang sih orangnya begitu. Nah kontak mata nggak dilakukan, itu body language. Anggukan kepala, oke saya ngerti ya. Itu bagaimana kita peka, bagaimana cara kita merespon ya, merespon dengan cara body language. Yang kedua open ended question, tadi apa sih, pertanyaan-pertanyaan terbuka gitu ya, yang bisa kita berikan, kita lemparkan, minta penjelasan gitu ya. Maka itu ada responnya, apa yang terjadi, apa yang terjadi dengan kamu ya, siapa yang ada di sana. Nah itu open ended. Oke, apa yang mereka lakukan sih? Oh mereka melakukan itu ya kan. Nah itu open ended, kita berikan, lemparkan ketika kita aktif ya. Ketika kita aktif listening, kita memberikan open ended ya question. Oke, repeat content. Nah kita mengulang kembali ya, mengulang pernyataan pesan yang diberikan oleh lawan kita, teman kita, pesan asli secara verbal ya kan. Contohnya, oke, jadi saya simpulkan nih, jadi menurut kamu nih tadi yang saya dengar kamu bilang bahwa, nah, itu ada repeat content ya, mengulang kembali pesan yang disampaikan oleh rekan kamu, teman kamu. Nah acknowledge feeling ya, itu juga sama ya, penjelasan merefleksikan perasaan tadi ya, perasaan yang ditangkap melalui pesan yang disampaikan gitu ya, isyarat dari pembicaraan. Kalau misalkan lagi sedih gitu ya, kamu perasaanmu, oh hal itu yang membuat kamu merasa sedih ya gitu ya. Kenapa? Karena mungkin kucing kamu ketabrak gitu ya. Oke, perasaan kamu. Jadi kita bisa ikut merasakan apa yang dirasakan oleh pesan yang disampaikan ya oleh teman kamu. Don't judge, sekali lagi, don't judge. Ya itu gambar merah tuh, ya kan? Tuh orang yang di merah itu tuh ya. Sehingga banyak orang kita
orang putih itu menjudge, jangan langsung menilai pemberi pesan. Oh, jelek tuh sikap lo, ya kan? Oh, kurang bagus tuh karakter kamu, ya. Lu mah pembohong. Jujur dong kalau begitu. Nah, padahal dia ingin mengutarakan pesannya. Nah, tapi kita seringkali menjudge, langsung menilai apa yang menjadi pemberi pesan. Being ya, being quiet, berikan kesempatan kepada orang-orang, ya, berikan kesempatan orang-orang untuk apa, berpikir sama seperti itu, berbicara. Ya, kita diam, kita dengarkan baik-baik setiap kata demi kata. Bahkan kalau bisa kita klarifikasi, cek kebenaran pesan yang diterima, benar nggak nih apa yang disampaikan? Oke, saya menangkap kamu ngomongnya seperti ini, apa betul? Kita klarifikasi. Tadi sudah saya jelaskan, ya. Oke, menurut kamu berarti begini, ya. Nah, itu klarifikasi. Empati, ya. Kenapa kita harus empati? Nah, kita punya studi kasus nih seperti ini. Pertama, ya. Sari adalah anak yang ketiga dari ketiga bersaudara, ya. Ia berasal dari keluarga yang cukup mampu. Ia merupakan murid SMA yang rajin dan mandiri. Oke, kedua orang tuanya bekerja dan pendapatan mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, ya. Meski orang tuanya cukup mampu memberikan kebutuhan, ya, Sari tidak manja. Ia berusaha tidak tergantung kepada orang tuanya. Suatu hari, ya, sepulang dari sekolah, ia naik angkutan umum. Dalam angkutan umum terjadi perampokan. Sari menjadi salah satu korban perampokan dan juga akhirnya diperkosa oleh perampok tersebut. Beruntung Sari dilepaskan oleh perampok tersebut di suatu tempat yang tidak dikenal. Ya, setelah melihat kejadian yang menimpa Sari, ia tidak pernah lagi mau ke sekolah lagi. Ia hanya berdiam diri di kamar. Seringkali ia pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri sambil berteriak-teriak dan menangis. Orang tuanya berusaha untuk membantu Sari, membawa ke dokter, bahkan ke psikolog, psikiater. Ya, karena tidak kuat terhadap masalah yang dihadapi, Sari memutuskan untuk bunuh diri dengan cara memotong nadi tangannya. Keluarga dan teman-temannya sangat sedih dan akan peristiwa yang dialami oleh Sari, karena mereka tahu bahwa Sari adalah anak yang baik, anak yang cerdas, anak yang pintar. Ya, menurut kamu, kondisi dalam bersekolah, apa yang diinginkan Sari? Apa yang dilakukan? Apa yang dirasakan Sari? Kondisi dalam perkosaan, ya, apa yang diinginkan? Apa yang dilakukan? Apa yang dirasakan? Dalam kondisi bunuh diri, apa yang diinginkan, apa yang dilakukan, dan apa yang dirasakan. Kita bahas nanti, ya. Nah, bagaimana cara kita berempati? Perasaan di mana kita ikut merasakan dan mengalami orang lain, memahami orang lain, ya. Menurut Kamus Bahasa Besar ini, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi penempatan diri pada posisi orang lain sehingga dapat memahami perasaan dan pikiran dan keinginan. Jadi kita harus menempatkan diri kita pada posisi orang itu. Ya, ketika bagaimana caranya ketika Sari mengalami hal yang tidak baik, gitu ya, perampok, dirampok, ya kan, pemerkosa, diperkosa, kita merasakan itu, kita berada di posisi itu. Ya, ketika kita merasa diperkosa, ya kan, kita posisi diperkosa dan juga dirampok, bagaimana perasaan? Kita tempatkan diri kita di posisi orang itu. Jadi kita bisa merasakan dan bisa memahami orang lain. Ya, makanya ketika kamu bilang ketika turut berduka cita, hati-hati. Apakah benar-benar kamu merasakan turut berduka cita? Apakah hanya cuma sebatas kata-kata saja? Ya, selamat ulang tahun ya, itu juga kata-kata. Tapi apakah bisa merasakan hal yang senang posisi orang yang sedang berulang tahun? Ya, jadi konsep dalam mengembangkan empati bagaimana? Sehingga kita terjadi dari antipati dulu, ya enggak? Kemudian apati, kemudian kita baru empati, baru kita simpati. Nah, apa itu antipati, apati, empati dan segala macam, ya? Kalau antipati, kita berlawanan, anti, namanya anti, ya? Berlawanan, selalu kontradiktif, berlawanan dengan orang lain. Apa tuh apati? Itu nggak peduli, cuek, ya, datar gitu ya, bodoh amat, ya kan, tidak peduli, apati. Kalau empati apa? Memahami perasaan orang lain tadi, ya, tanpa ikut terhanyut, ya kan, tanpa ikut terhanyut. Kalau simpati memahami perasaan orang lain, ya, dan larut dengan perasaan tersebut, ya. Jadi kalau empati itu kita merasakan perasaan orang lain tapi tanpa ikut terhanyut, ya.
yang kau simpati lebih lagi larut dalam perasaan tersebut, simpati. Nah, elemen-elemen dalam empati itu apa aja? Yang pertama, respect. Ketika kita berempati dengan orang lain, kita menghargai, menghormati. Ada kandungan itu menghargai orang lain, menghormati orang lain. Maka kita berempati. Ya, ada senior, ada guru kita, ya kan? Kita menghargai dan menghormati. Wrong, adanya emosi kehangatan yang terjadi, ya, antara dua orang tersebut. Ada konsentrasi, ya, kejelasan. Maksud berempati untuk menghindari kesalahpahaman. Jadi harus ada jelas dulu kenapa kamu berempati, ya. Investigasi, ya, kesegaran tidak menunda, ya. Apalagi ada comfort, menerima apa adanya, tulus, genuine, otentik, ya, terbuka, jujur. Kita harus jujur, terbuka kalau benar-benar kita sedang berempati. Jangan hanya kelihatan muka dua saja, ya. Nah, ini manfaat dari empati, ya, agar kita dapat memahami perasaan orang lain. Tuh, agar apa? Mengetahui alasan tindakan seseorang itu melakukan apa. Kita bisa lebih peduli lagi terhadap lingkungan sekitar. Itu manfaat dari empati, ya. Jadi tahapan dari empati kita harus tahu. Yang pertama adalah peka dulu, awareness, kita sadar terhadap diri kita sendiri. Kemudian kita pahami akan emosi yang kita rasakan, ya. Kemudian baru kita meningkatkan kepekaan terhadap orang lain, emosi perasaan yang dirasakan orang lain. Kita dari diri dulu, ya. Kemudian kita paham dengan emosi yang kita rasakan. Kemudian kita baru meningkatkan kepekaan terhadap orang lain. Apa sih emosi perasaan dari orang lain, ya kan? Kemudian melihat situasi dari sudut pandang orang lain, jangan diri kita sendiri. Itu tahapannya, ya. Nah, empati itu tidak datang dengan sendiri nih, datang nih kita berempati, tapi merupakan sesuatu yang diusahakan oleh seseorang, ya. Diusahakan nih oleh seseorang. Ada effortnya dari kita untuk kita berempati kepada orang lain. Baik, sekarang kita masuk yang ketiga, assertiveness, ya. Apa itu? Jadi kita bahas studi kasus, ya. Kasus yang pertama ada tugas kelompok yang harus dikumpulkan pagi ini. Ini pagi-pagi, ya. Ternyata ada seorang teman kita tidak pernah datang untuk melakukan diskusi kelompok, nih. Ya, ayo, siapa, ya, yang tidak datang melakukan diskusi dan juga mengumpulkan tugas yang telah diberikan sebelum-sebelumnya. Nah, hal ini menyebabkan tugas kita jadi tidak selesai, betul? Nah, sebagai ketua kelompok, apa yang kita lakukan? Ada kasus yang kedua. Seorang dosen, killer tanda kutip, memarahi Anda karena kamu dianggap telah mencontek makalah orang lain. Padahal Anda benar-benar mengerjakannya sendiri. Apa yang Anda lakukan? Ya, kasus yang ketiga. Deadline laporan tinggal 3 hari lagi. Seorang teman datang menangis, minta bantuan, tolong, ya, tolong bantu untuk menyelesaikan laporan. Dia merasa kesulitan memahami tugas yang diberikan, yang harus dikerjakan apa, tugasnya apa sih, nggak ngerti, tolong dong, dan deadline tinggal 1 jam lagi, ya kan? Padahal Anda sendiri belum menyelesaikan laporan. Apa yang Anda lakukan? Ya. 3 pilihan perilaku. Oh, apakah Anda marah? Apakah Anda tersenyum, agresif, ya, asertif, atau submisif, ya, dengan raut mukanya, ya. Apa itu agresif? Ya kan, mukanya kayak gitu, ya, cenderung frontal dan tidak mempedulikan perasaan dan pikiran orang lain. Ini seringkali kita lakukan, ya, frontal dan tidak mempedulikan perasaan dan pikiran orang lain. Nggak, kerjain sendiri, bodoh amat. Agresif, ya, tidak mempedulikan perasaan orang lain. Reaktif, melampiaskan pada saat itu juga. Oh enggak, enak aja, gitu kan? Langsung melampiaskan pada saat itu juga. Tujuannya apa? Selalu menang dan benar, gitu, agresif, ya. Yang kedua adalah submisif. Dia menerima apapun yang dilakukan orang lain terhadapnya, ya, merasa dirinya sebagai korban. Tadi mukanya tuh, ya, merasa dirinya sebagai korban dan menghindari konflik. Yang penting cari teman, yang nggak apa-apa tuh, saya dah, gitu kan? Yang penting cari aman, ya. Nah itu dia kerjain apapun yang dilakukan. Apa itu asertif? Ya. Asertif adalah kemampuan menyampaikan kita pikiran, perasaan dan keinginan kita dengan cara yang pantas.
jujur, dan langsung tanpa melanggar hak orang lain. Sekali lagi, kemampuan menyampaikan pikiran kita, perasaan kita, keinginan kita dengan cara apa? Cara yang pantas. Jujur, langsung tanpa melanggar hak orang lain. Sorry, saya ingin menyampaikan pendapat saya ya, bahwa saya sedang belum selesai tugasnya. Dia sampaikan dengan cara yang pantas. Nah, yang mengapa penting nih untuk menjadi asertif? Ya, seringkali kita tujuan utama asertif memang memudahkan untuk mencari win-win solution yang terbaik. Dan yang kedua, meningkatkan rasa percaya diri kita, mendapatkan respek penghargaan juga dari orang lain, ya, membangun rasa saling menghargai satu sama lain, meningkatkan keterampilan komunikasi yang baik, meningkatkan juga keterampilan dalam mengambil keputusan, decision makingnya yang baik. Jangan seringkali kita agresif atau kebalikannya sumisif ya. Nah, itu penting, bisa memberikan kelegaan juga. Ya. Nah, bagaimana jadi asertif itu penting. Yang pertama, jujur langsung tentang perasaan, ya, kebutuhan dan kepercayaan diri kita. Terus juga kita ekspresikan diri sendiri dengan mantap dan langsung pada orang yang spesifik, langsung orang tujuannya, ya. Logis, ya. Realistis apa yang diminta. Oke? Kemudian nyatakan sudut pandang diri kamu, apa yang ingin kamu katakan, rasakan, ya, tanpa ragu-ragu atau sungkan dengan permintaan maaf. Jujur juga ketika memberikan dan menerima feedback. Ya, belajar untuk mengatakan tidak pada harapan-harapan yang tidak realistis. Parafrase, jangan lupa apa yang sudah dikatakan orang lain kepada kita, parafrasekan. Nah, bagaimana menjadi asertif lagi? Sekali lagi lanjutan, kenal dan hargai hak orang lain di sekitar kita. Gunakan intonasi suara yang tepat. Kadang-kadang intonasi itu bisa menggambarkan persepsi-persepsi yang berbeda, ya kan? Peka terhadap bahasa tubuh kita, postur tubuh orang lain. Itu peka, harus peka. Jaga kontak mata. Hati-hati tuh, kontak mata itu bisa menafsirkan berbagai macam kata-kata. Gunakan kata saya ketika mengutarakan pendapat saya, ya. Jangan biarkan orang lain menjatuhkan, memaksakan nilai dan pendapatmu terhadap dirimu. Dukung orang lain untuk menyatakan pendapat dengan jelas dan langsung, ya. Nah, ketika kita memberikan umpan baik dengan cara yang tepat dan juga asertif, itu juga memungkinkan kita memberikan umpan yang spesifik. Jelaskan mengenai perilakunya, bukan pribadinya. Kita tidak menyerang pribadi orang itu, tapi kita menyerang perilakunya yang kurang baik. Yang kedua, jangan berikan label. Seringkali kita bilang, oh kamu males ya, nggak kerja. Orang lain tuh, jadi kita berikan label kepada orang lain, kamu memang bodoh ya, nggak pernah kerjain tugas kelompok. Oke? Nah, jangan terlalu cepat menilai atau menuduh, oh nih dia nih nggak mau kerjain tugas, pasti kerjanya main game terus di rumah. Kita seringkali terlalu cepat menilai, menuduh orang lain. Memberikan umpan baik dengan pada hal-hal yang terjadi pada saat ini, bukan di masa lalu. Coba tuh, dulu kan tuh pernah gini kan, ya, dulu juga pernah nggak bikin PR, akhirnya dihukum sama guru. Nah, kita beri umpan balik bukan pada waktu yang dulu masa lalu, tapi sekarang. Ya, berikan pujian, apresiasi, ya, penekanan pada hal-hal positif yang bisa dilakukan, yang sudah dilakukan oleh lawan bicara kita. Cari waktu yang tepat, tempat yang kondusif, yang enak, ya, untuk berbicara agar tidak menimbulkan apa, komunikasi, miskomunikasi yang tidak baik, maupun sikap defensif. Kita dia selalu apa, menahan, ya, benteng, membuat benteng. Oh, enggak gitu kan? Seringkali begitu. Cari waktu yang tepat untuk bertemu. Nah, bagaimana cara kita bisa menerima umpan balik dengan cara yang tepat dan juga asertif? Dengarkan dengan seksama. Apa penjelasan dari lawan bicara kita? Tampilkan bahasa tubuh yang responsif. Kemudian yang kedua, tanyakan hal-hal yang kamu kurang ngerti. Maksudnya apa? Boleh saya diperjelas lagi, gitu ya. Apabila penjelasan lawan kamu susah dimengerti, minta ia memberikan contoh. Boleh nggak bisa kasih contoh deh? Berikan contoh yang baik. Ucapkan terima kasih atau masukan yang telah diberikan oleh lawan bicara kamu. Cari informasi dari sumber yang berbeda. Apakah benar apa yang dikatakan atau diucapkan oleh lawan bicara kamu? Nah, manfaat ada feedback itu apa yang diberikan secara asertif?
melatih keterampilan sosial, kita bersosial ya, membantu diri sendiri maupun juga orang lain untuk apa, bisa mengenal, mengembangkan dirinya lebih baik lagi, lebih optimal lagi. Yang ketiga, membangun dan mempertahankan kedekatan hubungan dengan orang-orang lain, ya kan? Nah, bagaimana cara kita berkomunikasi yang baik? Ingat baik-baik, kita melakukan dengan asertif, ya. Ketika tiga kasus itu bisa kita lakukan, apa jawaban kamu? Yang terjadi saat itu juga, apa yang ingin kamu lakukan? Yang terbaik bukan agresif, bukan submisif, ya, tetapi asertif. Nah, mudah-mudahan video pembelajaran kita bermanfaat buat kita semua, ya. Kita akan nantikan video pembelajaran berikutnya. Salam entrepreneur.